Semangat pagi di hari Rabu 3 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Panditane Antake. Panditane Antake berarti tidak sama antara lahir dan batinnya. Orang seperti ini sering dilabeli sebagai orang bermuka dua. Orang-orang jenis ini akan mengikuti mana saja yang menguntungkan dirinya. Ketika berada di pihak A, ia akan berbuat dan bersikap seolah-olah memihak A. Ketika berada di pihak B, ia akan berbuat dan bersikap seolah-olah memihak B. Pada dasarnya, orang-orang bermuka dua ini tidak memiliki prinsip. Kalau sedang kena apesnya, kedua belah pihak bisa memusuhinya dan menganggap sebagai pengkhianat. Itu kalau terkait dalam hubungan antar manusia. Untuk itu melalui ungkapan Panditane Antake, orang Jawa memberikan pengajaran sebaiknya berpikir dan bertindak lurus. Lahir dan batinnya seragam baiknya. Karena sikap pura-pura akhirnya akan ketahuan juga. Anggota keluarga Allah, lewat leksionari bacaan Injil hari ini, kita akan merenungkan sikap Yesus menghadapi orang-orang yang berjenis Panditane Antake. Injil Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai dengan 43 memberikan catatan kepada kita demikian. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi, bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya yang telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada
kehormatan Allah. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Anggota keluarga Allah, Allah berkarya di dalam Yesus sebagai anak domba dengan mengadakan banyak mujizat dan pengajaran tentang kerajaan Allah. Yohanes memberikan catatan tentang banyak pemimpin yang sebenarnya percaya akan karya Allah di dalam Yesus tersebut. Namun karena takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi, maka mereka tidak berterus terang dalam percayanya. Itu yang menjadi salah satu contoh panditane Antake tadi. Ayat 42 memberikan catatan kepada kita, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Anggota keluarga Allah, sebenarnya ada kekhawatiran lain mengapa mereka tidak berterus terang dalam percaya, yaitu takut kehilangan kehormatan di depan manusia. Ayat 43 memberikan catatan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Setiap manusia sebenarnya butuh pengakuan dan penghargaan dalam keberadaannya. Karena itu adalah watak dasar manusia. Tidak pandang bulu, orang kaya atau orang pas-pasan, orang pandai atau orang tidak pandai, orang berpangkat atau biasa, dan lain-lain sebagainya. Semuanya membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika kebablasan. Orang yang semula hanya butuh pengakuan dan penghargaan menjadi gila hormat. Lebih sayang lagi, gila hormat ini hanya di depan manusia yang nampak secara fisik jasmaniah saja. Padahal sebenarnya ada kehormatan lain yang lebih berharga dan lebih tinggi standarnya, yaitu kehormatan yang dari Allah. Manusia sebenarnya boleh gila hormat, tetapi seharusnya yang dicari di dalam kegilaannya akan hormat tadi adalah kehormatan yang dari Allah. Sekali lagi saya mengulang ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Semestinya manusia mencari kehormatan yang dari Allah, termasuk para pemimpin yang sebenarnya percaya kepada Yesus namun tidak berterus terang tadi. Permasalahan para pemimpin yang tidak mau berterus terang percaya kepada Yesus adalah ketidaksempurnaan pemahaman tentang kehormatan. Mereka menganggap dihormati manusia sudah menemukan kebanggaan dan penghargaan tertinggi. Maka mereka mengabaikan karya Allah di dalam Yesus yang telah dibuktikan dengan banyak mujizat dan pengajaran baik tentang kerajaan Allah. Memang sungguh sayang, namun itulah realitanya dan itulah pengajaran dunia. Itu bisa terjadi karena pengaruh pengajaran orang-orang Farisi. Mengapa para Farisi mengajarkan dan memberikan pengaruh yang demikian? Pengaruh bahwa ada kehormatan manusia itu sudah memuaskan.
Ayat 37 memberikan catatan kepada kita, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Orang-orang Farisi memberikan pengajaran yang tertinggi hanya seputar kehormatan yang dari manusia. Karena mereka tidak percaya pada karya Yesus, sekalipun sebenarnya dengan mata kepala mereka sendiri, dengan telinga mereka, mereka melihat dan mendengar tentang karya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mungkin masih banyak orang di dunia ini yang juga terpengaruh dengan ajaran para Farisi tadi. Tidak percaya adanya kehormatan yang dari Tuhan. Mengapa hal demikian harus terjadi? Sabda Tuhan memberikan nubuatan tentang realita kehidupan manusia yang tidak percaya tersebut di dalam ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita harus sadar memang ada pengaruh dan ajaran tentang gila hormat secara manusiawi tersebut. Itu realita ada, jangan ditutup-tutupi. Namun selayaknya kita tidak terpengaruh dan mengikuti ajaran tersebut. Karena posisi kita menjadi anggota keluarga Allah adalah menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Bahkan kita juga sudah merasakan, menikmati, menghayati karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus tersebut. Karena itulah yang sebenarnya menjadikan kita disebut pengikut Kristus. Maka selayaknya kita tidak terjatuh seperti para pemimpin yang sebenarnya percaya tetapi tidak berterus terang tadi. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari kemarin, kita diajak belajar kepada Abraham yang tidak cumbu laler atau peragu di dalam beriman. Cumbu laler atau peragu itu yang membuat kita mudah terpengaruh, mudah digoncangkan dan kemudian mengikuti ajaran tentang kehormatan dari manusia sebagai kehormatan tertinggi. Jangan lupa, ada kehormatan yang diberikan Allah, dan itulah kehormatan yang lebih tinggi dan tertinggi dari apapun, tidak ada bandingnya. Mungkin kita kemudian bergumul, bagaimana caranya agar kita dapat menggapai kehormatan yang dari Allah tersebut. Bagaimana cara aku menggapai kehormatan yang tertinggi yang diberikan Allah tersebut? Yohanes memberikan kesaksian akan sabda Yesus yang demikian di dalam ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Anggota keluarga Allah, percaya kepada terang berarti lebih mengikuti ajaran terang tersebut daripada ajaran-ajaran yang lain. Percaya kepada terang berarti membiarkan pengaruh dan ajaran terang berada dalam pikiran dan hati kita, hingga apapun yang kita wujudkan di dalam hidup hanya berdasarkan apa yang kita terima dari sang terang yang kita simpan di dalam hati dan pikiran kita tersebut. Kalau percaya kepada terang itu kita wujudkan, maka kita menjadi anak-anak
terang. Sama seperti kalau kita percaya kepada pasangan kita yang menyatakan diri setia dan cinta. Sekalipun ada orang lain yang mengatakan bahwa pasangan kita selingkuh, kita tidak mudah mempercayainya dan kita tidak akan percaya kepada orang lain. Kita lebih percaya pada pasangan kita. Dan tatkala kita lebih percaya pada pasangan kita akan hidup tenang, damai, sejahtera bersama pasangan kita, bahkan di dalam kelanggengan. Dan dengan demikian, kita tidak terjatuh pada panditane antake. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur dan berbahagia menerima sabda hari ini. Karena sabda Tuhan mengingatkan kita, menolong kita agar kita tidak terjatuh pada panditane antake, orang yang hanya ikut sana sini, hanya mencari enaknya saja, tetapi pada saatnya akan menemukan kegagalan dan ketidakberuntungan. Mari kita menyatakan kebahagiaan kita karena menerima sabda dan kita meyakini sudah diselamatkan oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi anak dombanya. Kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen PMGJ 184, Pisungsung Wit Kami Rahaning Pangeran. Lantaran kurbaning Sang Putra, mila kula saos pisungsung, ana syukur mring alamu aku, medyaktine kesang kula, namung krana lupering seramatya. Kula tansah mangke kabegjan, wit karo paning kamirahan, saliring kabetahan kula, kacekapaning wancinira, mila kula saos pisungsung, tandha syukur mring alamu aku, medyaktine kesang kula, namung krana lupering seramatya.
sarasan rono semirahing pangeran temahan saged nambut karti margine manggiken rejeki mila kula saos pisungso tandha syukur mring alamo aku wit yektine gesang kula namung krana lupering seramatnya. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, kalau kami boleh mendengar dan menerima sabda hari ini. Kami boleh diingatkan dan dikuatkan bagaimana merasakan, menghayati, menikmati berkat keselamatan dari karya Allah di dalam Yesus Kristus Sang Anak Domba. Dan kami harus hidup dengan bertekun, bukan untuk mencari kehormatan manusia, karena sebenarnya Engkau memberikan kehormatan yang lebih tinggi. Kami tidak mau dibiaskan oleh pemahaman, pengajaran, dan terpengaruh oleh ajaran dunia tentang kehormatan manusia yang paling tinggi dan membawa kenyamanan, karena semua hanya semu dan sia-sia adanya. Hari ini aktivitas kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, apapun keadaan kami. Biarlah kami merasakan kasih kuasa Tuhan melalui setiap pekerjaan dan aktivitas yang kami jalani. Bahkan di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, apapun bentuk dan wujudnya, kami tetap hidup bersandar kepada Tuhan dan kami tidak mau terbias dengan pengajaran-pengajaran dunia yang akan menjerumuskan kami mendatangkan kerugian. Namun kami akan menggapai hidup kekal ketika tetap mengharapkan Tuhan yang memberikan kehormatan bagi kami. Mengajak anak-anak kami di usia belajar mereka mengenal kasih-Mu dan merasakan kuasa-Mu, Tuhan nyata bagi kehidupan. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kami haturkan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkuasa atas kehidupan mereka, Engkau sumber kebijaksanaan bagi kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam pelayanan, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, kasih setia-Mu yang dirasakan. Ya Allah kehidupan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan membangun hidup bersama dengan masyarakat, untuk menggapai damai sejahtera Tuhan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis dalam penanganan pandemi COVID, biarlah kasih-Mu yang tetap menjadi pelindung, pengayom, dan sumber kebijaksanaan di dalam setiap langkah dan kehidupan. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam kehidupan ada tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, demikian juga para wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan dengan jauh dari panditane antake, karena kita tidak mau terpengaruh, terbias dengan semua kehormatan yang ada di dunia ataupun ajaran apapun. Menerima dan membawa berkat Tuhan bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, menolong setiap anggota keluarga Allah. Amin.